Hai teman-teman dan Bapak Guru sekalian, saya Keza Tumeyang, saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dasar laut. Morfologi dasar laut dapat dibagi menjadi beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama, pengertian morfologi lautan. Morfologi lautan merupakan bentuk permukaan bumi yang berada di dalam laut. Morfologi laut merupakan penampakan bentuk muka bumi di dasar laut sebagai hasil dari tenaga eksogen dan tenaga endogen yang membentuk relief permukaan laut. Nah, kalau morfologi dasar laut merupakan hasil dari proses peristiwa tektonik. Gambaran morfologi dasar laut didapat dari rekaman alat getaran, suara atau echo sounding. Gambaran dasar laut hampir sama seperti di daratan, yaitu paparan benua, lereng benua, ngerai bawah laut, dasar samudra, pematang tengah samudra, gunung laut, dan palung laut. Yang kedua, terdapat tepi benua. Meliputi bagian dari benua yang tenggelam dan zona transisi antara benua dan cekungan samudra. Berdasarkan morfologinya, tepi benua dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada paparan benua atau disebut sebagai continental shelf. Paparan benua merupakan dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neritik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Paparan benua merupakan bagian dari benua yang tergenang oleh air laut. Yang kedua ada lereng benua atau disebut sebagai continental slope. Disebut juga sebagai kaki benua. Morfologi ini terletak hingga zona abisal, di mana zona abisal itu merupakan suatu zona di dasar laut yang amat dalam, dimulai dari kedalaman 1000 sampai 6000 meter. Yang ketiga, tinggian benua atau disebut sebagai continental rise, daerah transisi antara benua dan cekungan samudra. Yang ketiga, terdapat proses geologi dasar laut. Terbentuknya geologi dasar laut dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, proses vulkanisme atau gunung Merapi. Yang kedua, pengelupasan oleh arus laut seperti erosi, ombak angin, dan proses atmosfer. Yang ketiga, pergeseran lempeng. Dan yang keempat, gempa bumi. Hal ini mengakibatkan perubahan bentuk dan posisi dari morfologi laut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti, dan jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.